Ya, ini perang jauh lebih besar daripada perang fisik, karena kerusakan akibat perang pemikiran itu akan menghancurkan akidah seseorang. Ya, dan ketika seseorang itu rusak akidahnya, ya, dia di dunia mungkin merasa Islam, tapi di akhirat belum tentu dia dihukumi sebagai Muslim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu yang sebenarnya tujuan jangka panjang dari program-program seperti ini. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang punya komitmen untuk menjadi pembela-pembela Islam, pejuang-pejuang Islam, dan tentu itu membutuhkan bekal, ya, membutuhkan amunisi. Amunisinya apa? Ya, pemahaman yang benar tentang Islam ini. Jadi itu sebagai pengantar saya di bagian awal ini. Nah, sekarang kalau kita ingin memahami Islam, ya. Saya sendiri tentu belum menguasai sepenuhnya tentang Islam itu, karena Islam itu lautan ilmu yang tidak akan bisa habis dipelajari. Ya, tapi paling tidak kita tahu kerangkanya, gambaran, ya. Islam itu secara umum itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah persoalan akidah, ya, apa yang sering kita sebut dengan keimanan. Ya, yang kedua adalah syariat atau syariah. Ya, akidah itu keimanan, syariat itu ya hukum-hukum atau aturan-aturan kehidupan. Nah, di kira-kira 30 menit pertama ini saya akan bicara sedikit tentang akidah. Di akidah atau keimanan dalam Islam itu ya seperti fondasi, ya, atau kalau di pohon itu seperti akar. Dia tidak terlihat. Ya, dia akan kelihatan ketika keimanannya baik, keimanannya benar, ya, ditunjukkan dengan apa? Dengan ketundukannya dia kepada syariat. Ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan akidah Islam atau keimanan itu sendiri? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Hadis ini saya kira sangat populer, ya. Hadis yang cukup panjang di mana terjadi dialog antara malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW tentang tiga hal, ya. Yang pertama adalah tentang Islam, kedua tentang iman, dan ketiga tentang ihsan. Nah, di antara dialog itu malaikat Jibril kan bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ya, setelah bertanya tentang Islam, lalu yang kedua bertanya tentang ihsan, kemudian malaikat Jibril bertanya tentang iman. Ya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Katakan kepadaku tentang apa yang dimaksud dengan iman itu. Kemudian baginda Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, ya, wa tu'mina biqadrihi syarrihi wa khairihi." Jadi iman itu dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, ya, takdir baik ataupun takdir buruk yang harus kita imani bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu hal yang kita tahu sebenarnya, kan mulai kecil kita sudah tahu itu, kan, rukun iman yang 6 itu. Itulah akidah paling dasar bagi umat Islam. Ya. Nah, lalu apa konsekuensi atau apa bukti? Ya, jadi gini, iman itu kan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang tidak bisa diindra, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, sesuatu yang tidak bisa diraba. Keenam hal ini gaib semua, kan? Allah gaib, malaikat gaib, ya, nabi-nabi sudah nggak ada, nggak bisa dilihat, nggak bisa diindra, ya. Termasuk kitab-kitab sebelum kitabnya baginda Nabi Muhammad SAW, hari akhir dan seterusnya. Nah, tetapi kita dituntut untuk meyakini bahwa itu adalah satu kebenaran yang pasti, ya, satu kebenaran yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Meskipun keraguan itu hanya sekitar 0,000 sekian persen, tidak boleh kita meragukan kebenaran akan keenam hal ini. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hari akhir itu sekadar ramalan masa depan misalnya, ya, ini sudah gugur sebenarnya keislaman dia, karena dia meragukan akan adanya hari akhir, atau meragukan keberadaan para malaikat. Misalnya, malaikat nggak bisa diindra, tapi tidak boleh diragukan keberadaannya. Ya, jadi keenam hal ini adalah hal-hal yang gaib,
ya, yang secara mutlak tanpa keraguan harus kita imani. Lalu bagaimana bisa membuktikan bahwa keenam hal ini benar-benar ada, benar-benar sahih, benar-benar pasti keberadaannya? Maka dibutuhkan apa yang disebut dengan dalil, kan gitu ya. Dalil itu apa? Dalil itu bukti atau hujjah. Harus ada dalil, harus ada bukti, harus ada hujjah untuk sesuatu yang kita katakan bahwa itu adalah pembenaran yang pasti. Ya, jadi para ulama itu menyebut iman itu adalah tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Untuk memastikan sebuah kebenaran tidak boleh nggak ada buktinya, itu tidak boleh tanpa dalil, tidak boleh. Ya. Jadi keenam hal ini sesuatu yang pasti karena dalilnya jelas, buktinya jelas. Beda dengan kepercayaan, ya kan kita tahu ada yang disebut dengan aliran kepercayaan. Jadi misalnya pembuktian ya atau hujah atau dalil tentang hal-hal yang terkait dengan keimanan. Ini yang pertama bisa dengan secara akal ya, secara akliyah. Jadi kan dalil itu kan ada dalil akli, dalil nakli ya. Ya, dalil akli, dalil nakli. Ini untuk membuktikan keberadaan Allah misalnya. Itu dengan menggunakan dalil akli itu mudah sekali sebenarnya. Karena Allah perintahkan kita untuk menggunakan akal kita untuk mengimani keberadaannya. Ya kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Atau di dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ini adalah ayat-ayat yang menjadi perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu menggunakan akalnya untuk membuktikan keberadaan Allah. Dan ini tentu mudah sekali karena secara logika ya, secara rasionalitas tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Sesuatu itu pasti ada yang menciptakan, termasuk seluruh alam semesta ya, bumi dan seisinya ini. Ya. Jadi itu yang disebut dengan dalil akliyah atau dalil akliyah. Atau kalau yang paling mudah sekali untuk membuktikan keberadaan Allah misalnya, itu Al-Quran. Ya. Al-Quran itu bukti paling mudah, bukti paling gamblang tentang keberadaan Allah. Sayangnya kita ini tidak paham bahasa Arab, gitu kan? Ya, kita nggak bisa atau mayoritas umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab, ketika disodorkan Al-Quran sebagai bukti akan adanya Allah, itu sulit. Masalahnya mereka nggak paham bahasa Arab. Padahal bahasa Arab yang ada dalam Al-Quranul Karim itu jelas membuktikan bahwa itu bukan buatan manusia, bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan bikinan orang Arab. Ya, jadi untuk membuktikan keberadaan Allah itu cukup sebenarnya dengan melihat Al-Quran. Sangat berbeda bahasa Al-Quran dengan bahasa sehari-hari. Ya, bahkan dengan bahasa sehari-harinya Nabi, maka bahasa Quran itu beda dengan bahasa hadis, beda. Kalau kita baca hadis kurang enak kalau dilakukan, gitu kan. Tapi kalau Quran Anda baca itu memang harus dengan lagu yang indah, suara yang diindah-indahkan, dan itu sangat enak gitu ya, artinya untuk dinikmati, didengar, dipahami, dipelajari dan seterusnya. Karena memang bahasa Quran berbeda gitu, dengan bahasa sehari-hari, termasuk dengan bahasa hadis. Ya, nah itu yang kita sebut dengan dalil akli ya. Jadi secara akliyah ya, hal-hal yang terkait dengan keimanan itu sebenarnya bisa dibuktikan dengan mudah. Ya, nah ketika kita sudah memahami atau meyakini Al-Quran itu sebagai kitab yang bukan datang dari manusia dan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya adalah kita harus mengimani seluruh yang ada dalam Al-Quran, kan? Begitu kan? Ya. Dan konsekuensi kedua adalah kita harus tunduk dan taat kepada apapun yang menjadi ketetapan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Karena kita sudah bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya, jadi itu yang pertama yang ingin saya katakan. Ya, jadi kesimpulan awal ini adalah bahwa untuk membuktikan sesuatu yang gaib, ya, terutama dalam persoalan keimanan ini butuh dua dalil. Ya.
Karena iman itu pembenaran yang pasti. Untuk membuktikan bahwa kebenaran itu pasti harus ada dalil, harus ada bukti, harus ada hujjah. Dalil yang pertama adalah dalil akli. Ya. Nah, dalil kedua adalah yang disebut dengan dalil nakli. Ya, dalil nakli itu dalil apa? Dalil yang kita itu menukil dari sumber-sumber dalil. Ya, jadi di situ bisa dibaca. Nah, sumber-sumber dalil dalam Islam itu khusus tentang keimanan itu hanya ada dua yang boleh diambil sebagai dalil atas persoalan-persoalan yang gaib, yang terkait dengan keimanan. Yang pertama adalah Al-Quran, sudah jelas. Apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang hal-hal yang gaib, yang terkait dengan keimanan, harus kita imani. Ya, harus kita yakini kebenarannya 100% tanpa keraguan. Jadi kalau ada orang nggak percaya dengan perjalanan Nabi, dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau, itu dia bisa kafir. Karena ada orang yang bahkan dia adalah bagian dari orang Islam gitu ya. Akal dia nggak mau tunduk pada Quran. Dia mengatakan mana mungkin baginda Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha dikembalikan lagi ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam. Karena itu kan bunyinya Subhanalladzi asra bihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian di dalam beberapa hadis dijelaskan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha dikembalikan lagi ke Masjidil Haram lailan. Lailan itu artinya sepenggal malam. Ya. Nah, itu kalau mau masukkan akal ya nggak masuk gitu. Nggak masuk logika itu. Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu hampir 1.500 kilo. Kalau naik pesawat sekarang mungkin bisa sekitar 2-3 jam. Ya, pada waktu itu orang harus naik onta, naik kuda bisa berbulan-bulan. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya saja. Ya, tapi Quran menyatakan itu semua sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu pernah ada. Nah, kalau kita nggak percaya, kita bisa kafir di situ. Ya, seseorang bisa kafir kalau tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Ya, jadi itu yang pertama saya katakan bahwa dalil untuk persoalan keimanan, yang pertama Al-Quran. Tidak boleh kita ragu terhadap apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran tentang hal-hal yang gaib. Nah, yang kedua, hadis. Cuman hadis ini nggak boleh sembarang hadis. Ya, hadis yang boleh menjadi dalil dalam persoalan keimanan itu bukan sekedar hadis sahih, ya, tapi hadis yang disebut dengan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang sudah disepakati oleh para ulama mempunyai tingkat kebenaran yang qat'i, tingkat kebenaran yang pasti. Ya. Mungkin gambaran singkatnya begini, nanti secara lebih detail lagi bisa dibaca ya. Jadi hadis mutawatir itu begini. Hadis itu kan kalau bahasa ilmu hadis ya, definisinya itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi'lihi wa qaulihi wa takririhi. Jadi hadis itu apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi ya, tentang perbuatan beliau, ucapan beliau dan persetujuan beliau ya atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, informasi tentang tiga hal ini kan pertama kali tentu disampaikan oleh generasi pertama. Ya, pada zaman Nabi tentu para sahabat gitu kan. Nah, dari para sahabat sampai kepada para penghimpun hadis itu ada jarak sekitar 200 tahun. Ya, para penghimpun hadis ini yang sering kita dengar nama-nama mereka ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan seterusnya. Itu jaraknya antara masa-masa kehidupan baginda Nabi dengan para penghimpun hadis ini sekitar 200 tahun. Nah, tentu kabar tentang ucapan, perilaku, dan persetujuan baginda Nabi itu adalah disampaikan dari generasi ke generasi, kan begitu ya. Nah, generasi-generasi ini disebut dengan tabaqat. Nah, yang namanya hadis mutawatir itu ada syarat bahwa di setiap generasi ini ada jumlah yang dipersyaratkan. Ya. Ada ulama yang mempersyaratkan minimal 5. Ada ulama yang mempersyaratkan minimal 10.
Ya, jadi ada satu hadis diriwayatkan oleh minimal 5 sahabat. Ya, ada yang sampai mensyaratkan sampai 40 ada. Ya. Nah, kemudian di bawah sahabat ini bisa jadi masih era sahabat tapi anaknya gitu, anak sahabat. Jadi kalau dalam bahasa hadis itu sohirus sahabat, sahabat junior lah gitu. Ya. Kemudian generasi bawahnya lagi ada generasi tabi'in. Ya. Kemudian generasi sighar tabi'in. Jadi generasi tabi'in junior. Dan seterusnya. Jadi dari generasi ke generasi ini mungkin sekitar 10 sampai 12 generasi untuk sampai kepada para penghimpun hadis. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya tadi. Nah, yang namanya hadis mutawatir itu adalah hadis yang di setiap generasinya itu dipersyaratkan ada jumlah tertentu yang saya katakan tadi. Ya. Nah, kita di sini guru-guru kita mengikuti pendapat para ulama yang berhati-hati di dalam persoalan keimanan ini dengan mensyaratkan minimal 5 nggak apa-apa, tapi 5 orang periwayat di setiap generasi ini haruslah orang-orang yang sekaliber Ali bin Abi Thalib. Paham nggak apa yang saya katakan ini? Ya. Jadi ada yang mensyaratkan sampai 20, 40, ya, tapi cukup dengan memenuhi syarat-syarat yang standar gitu ya dari para perawi ini. Ya, tapi kita ini bukan pendapat kita, tapi ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Ya, 5 nggak apa-apa, tapi ke-5 para perawi di setiap generasi yang menyampaikan hadis-hadis ini itu adalah orang-orang yang sekaliber Ali bin Abi Thalib, baik dalam kecerdasannya, dalam kekuatan hafalannya, dalam ketakwaannya dan seterusnya. Ya, jadi tidak mudah sebenarnya. Makanya yang namanya hadis mutawatir itu tidak banyak. Hadis mutawatir itu hanya ratusan, nggak sampai 1000. Ya, tapi kalau hadis sahih, ya, yang tidak memenuhi syarat mutawatir, ya, artinya dia hanya diriwayatkan 1-2 orang saja di setiap generasinya, itu bisa jutaan jumlah hadisnya ya. Dan diantaranya banyak hadis-hadis yang populer yang kita kenal, misalnya innamal a'malu binniyat. Itu hadis kan sangat populer sekali kan, ya. Dan itu hadis sahih memang, tapi dia tidak memenuhi syarat atau standar mutawatir. Karena dari para sahabat yang meriwayatkan hanya seorang, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, saya kembali kepada dalil tentang persoalan akidah, persoalan keimanan. Ya. Jadi dalil yang kita butuhkan ya untuk menjadi bukti atau hujah tentang pembenaran terhadap hal-hal yang gaib yang terkait dengan keimanan ini, ya. Yang pertama jelas Quran, yang kedua adalah hadis, tapi hadis yang memenuhi syarat-syarat mutawatir. Paham ya? Kira-kira gambarannya ada ya yang saya sampaikan ini ya? Ya, jadi mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Ya, memang dengan waktu yang singkat minimal poin-poinnya kena gitu kan. Ya, jadi itu yang harus kita. Jadi kalau ada informasi yang gaib yang terkait dengan persoalan keimanan yang tidak berasal dari kedua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, kita tidak boleh mengimani. Tidak boleh mengimani. Karena dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis sendiri. Ya, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir, yang sahih misalnya, yang hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang di setiap generasinya, itu bisa didoifkan oleh para ulama yang lain. Sehingga pembenarannya tidak bersifat pasti. Sementara iman itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Tidak boleh ada keraguan. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itu tentang hadis. Kemudian satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, di kitab itu juga ada satu hal yang penting ya untuk saya sampaikan di sini, adalah bagaimana akidah umat Islam itu pernah dan bahkan sampai hari ini itu rusak karena adanya ajaran-ajaran filsafat yang masuk di tengah-tengah umat Islam. Ya. Jadi ajaran-ajaran filsafat ini tidak pernah menjadi bahan diskusi baginda Nabi dan para sahabat. Ini munculnya ada setelah era-era 1-2 generasi setelah baginda Nabi wafat. Ya, masuknya filsafat Yunani di tengah-tengah umat Islam, kemudian menjadi bagian diskusi para ulama-ulama masa itu. Sehingga
mereka memperbandingkan pemikiran-pemikiran filsafat dengan akidah Islam, sehingga terjadi kerancuan, ya, sehingga kemudian bahkan ketika seseorang memahami secara tidak benar, ya, tentang ajaran filsafat yang kemudian dianggap sebagai itu adalah bagian dari pemikiran Islam, itu bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Ya. Nah, ajaran-ajaran filsafat itu yang teman-teman harus pahami hari ini, sampai hari ini itu menjadi bagian dari perusak akidah Islam. Antum pernah dengar, dan saya kira semua pernah dengar ya, ada yang mengatakan semua agama itu baik di hadapan Tuhan, misalnya. Semua agama itu sama. Ya. Ini ajaran filsafat ini. Ini pemikiran dari seorang ahli filsafat yang bernama John Hick yang beragama Nasrani. Dan yang menyedihkan hari ini, pemahaman semua agama benar, semua agama baik di hadapan Tuhan, ini menjadi pemahaman sebagian besar umat Islam hari ini. Ya. Itu ajaran filsafat, itu bukan ajaran Islam. Islam jelas kok Allah katakan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Ya. Jadi banyak hari ini orang-orang yang tidak menjadikan Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi sebagai sumber utama ajaran-ajaran Islam. Padahal kalau kita mempelajari Islam ya harus dari akarnya kan? Akarnya apa ya? Quran. Ya, karena seluruh sumber hukum, seluruh sumber ilmu tentang Islam itu semuanya di Quran. Hari ini ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu nahwu shorof, ilmu balaghah, ilmu tajwid dan sebagainya, itu semuanya sumbernya dari Al-Quran. Jadi salah kalau ada yang mengatakan jangan belajar Islam terlalu dalam. Dengar nggak ini? Nanti menyimpang, nanti jadi radikal, gitu misalnya. Ini nggak benar, karena justru belajar Islam itu harus mendalam, ya, harus radikal. Karena radikal itu pemaknaannya itu sekarang ini bisa salah ketika orang memaknai radikal itu secara negatif. Padahal radix itu artinya mengakar. Kalau mau belajar Islam harus mengakar. Supaya apa? Supaya akidah kita benar. Ya, karena kalau akidahnya nggak benar, belum tentu kita dihukumi sebagai Muslim nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya katakan di depan tadi kan. Ya, jadi hari ini yang saya katakan tadi banyak orang ya mengajarkan Islam tapi tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber utama ajarannya. Lalu apa yang menjadi sumber utama ajaran mereka? Akal, pemikiran-pemikiran manusia, dan itu adalah ajaran filsafat yang meninggikan akal.